Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya lagi sowan ya ke kediaman seorang sahabat saya. Di mana di sini juga sekalian sebagai markas tim balapnya beliau ya. Namanya adalah Ekuri Cinere. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya juga mau tanya-tanya mengenai dunia balap retro saat ini. Mari kita ngobrol bareng-bareng. Nama saya Zafar Itham. Kalau usia ya udah bisa ikut vaksin yang batch pertama lah gitu ya. Dan saya penggemar mobil sejak kecil. Jadi mengenai Ekuri Cinere ya, itu kalau kita mundur dari di generasi saya dulu tuh, karena orang tua saya tuh senangnya mobil Jaguar, ada tim balap Inggris yang membalapkan Jaguar Type D yang menang di Le Mans tahun 1953, 55, itu namanya Ekuri Ekose. Itu kalau Ekuri itu kalau bahasa translasinya kira-kira adalah istal kuda. Kalau bahasa Italinya Scuderia Ferrari. Jadi dari nama itu terus kemudian tadinya saya balap sendirian. Ya, mobil satu, cuman tim saya teman-teman dari Cinere ya kita rame-rame ke sana. Kemudian berkembang, nambah satu mobil. Nambah dua mobil, terus ada teman yang tadinya ikut-ikutan beli mobil sendiri gitu ya. Nah, akhirnya terkumpullah beberapa mobil ya di sini. Lah terus ya iseng-iseng aja, saya pikir saya teringat Ekuri Ekose itu, terus karena rumah saya ini di Cinere, ya kita bikin namanya Ekuri Cinere. Ya sederhana aja gitulah kira-kira. Jadi nggak resmi tapi sekarang ya sudah jadi branding lah gitu loh. Jadi memang ini sekarang kita kalau timnya kalau kita daftarin di Entrant di Sentul namanya Ekuri Cinere. Jadi terdaftar sebagai tim balap. Mobil ini mereknya Fiat. Ini Fiat tipenya 124 Sport. Kalau tipe lebih spesifiknya lagi disebut BC. BC itu tipe kedua dari Fiat 124 Sport yang keluar dari tahun kira-kira 69 sampai 72. Itu mesinnya 1600 cc double overhead cam. Jadi kalau kita bicara ini tahun 60-an, mobil double overhead cam itu Fiat udah keluar dengan itu. Dan kalau kita bicara sistem remnya sudah 4-wheel disc brake, jadi 4-empatnya sudah disc brake. Mobil ini sebetulnya proyek kebetulan. Asal muasalnya saya sudah balapan dengan
Alfa Romeo GTV. Terus dapat tawaran untuk Fiat ini dengan harga waktu itu ya harga yang masih sangat terjangkau ya. Saya pikir kita bikin aja mobil balap kedua lah gitu ya. Dan waktu udah jadi juga bukan saya aja yang pakai, karena saya udah pakai yang Alfa yang GTV. Jadi mobil ini juga dipakai sama teman-teman. Nah, Mas Heru pakai ya, terus ada Mas Peter pakai. Pokoknya banyak dipinjam dan mobil balap inilah rame-rame lah gitu ya nggak. Nah, dari itu kemudian setelah beberapa lama akhirnya saya putuskan, wah kalau ini kayaknya mesti diseriusin gitu ya. Nah, teman-teman udah punya mobil balap sendiri-sendiri, jadi akhirnya ini saya seriusin, ya lumayan sekarang menjadi mobil balap andalan saya sekarang. Kalau spesifikasinya sekarang kalau boleh bilang sih tinggal cangkangnya yang orisinil. Ya kalau kap mesin, bagasi udah fiberglass ya. Terus kaca-kaca semuanya udah polikarbonat. Nah, tapi terus kalau kita bicara engine ya karena akhirnya nyari engine Fiat agak susah dan juga kadang-kadang mesti import lewat eBay segala macam, ya terpaksa akhirnya saya ganti dengan BMW. Tapi tetap dengan cc 1600. Jadi pakai mesin BMW yang kalau blok bawahnya itu disebutnya M43B16. Jadi blok M43 tapi 1600 cc. Nah, kalau headnya pakai M42, jadi tetap double overhead cam. Nah, tapi juga waktu bikin mesinnya karena posisinya nggak sama, harusnya BMW miring, terpaksa ditegakin. Terus abis itu akibat ditegakin, karternya mesti dibikin. Nah, terus abis itu gearboxnya juga harus mesti diputer supaya tongkatnya nggak miring. Ya macam-macam lah gitu loh. Setelah itu untuk bawahnya gardannya pakai Mitsubishi T120. Kalau remnya saya pakai Volvo 240 ya, 240 yang 4-pot. Nah, jadi kalau ditanya ini mobil apa ya susah jawabnya sekarang. Cuman kalau didaftarin ya masuk Fiat 124 Sport. Karena kebetulan di kelasnya retro yang saya ikut itu membolehkan untuk mesin diganti dengan mesin apa saja sejauh tahun pembuatannya di bawah 87. Suspensinya masih pakai double wishbone, jadi kalau mobil ini masih belum pakai strut ya. Kalau mobil sekarang kan pakai McPherson strut, jadi bisa dibikin pakai coilover. Nah sekarang ini masih pakai double wishbone standar, cuman karena nyari pernya susah, pernya tuh gede sekali tapi nyarinya susah, akhirnya kita bikin pakai coilover juga. Jadi diadaptasi, pegangan shock breaker atasnya dinaikin ke atas supaya masuk per yang bisa buat coilover. Kalau belakang pakai standar. Maksudnya linkage cuman link bar dari gardannya untuk gerak kiri kanannya aslinya cuma satu. Kita bikin pakai watch link, jadi bikin dua. Jadi gerakannya gardannya itu langsung bisa naik turun, bukannya ngayun gitu loh. Nah, itu yang kita rubah di situ. Kalau mesinnya ini juga kembali lagi di regulasi ya. Regulasinya karena mengharuskan pakai distributor. Kalau mesin aslinya M42 atau M43 itu kan full fuel injection, fuel electronic ignition. Jadi nggak pakai distributor, semuanya keluar dari ECU. Nah ini kita pasangin distributor. Ini juga untuk regulasi yang saya ikuti nggak injection. Jadi kita pakai karburator, pakainya ya Weber yang 45 yang 4 barrel. Itu yang dengan intake yang dibikin secara khusus ya. Jadi kita bikin intake dulu baru bisa nempelin. Karena tadinya mesinnya miring kan. Mobil ini udah mulai ikut balap sejak tahun 2009. Sekarang udah 2021 ya. Jadi kalau bicaranya nih evolusinya tuh bertahap. Nah, tentunya di sini selain saya juga cari-cari referensi, banyak juga teman-teman kan. Jadi oh, kalau ini bisa pakai itu gitu ya. Jadi kalau untuk masalah ini bisa pakai yang itu gitu.
dari informasi-informasi itu. Saya di sini ada Mas Heru yang biasa juga kita saling tukar pikiran. Terus dulu juga ada sama-sama juga sama Mas Risi gitu ya. Nah, terus akhirnya ya dengan evolusi itu kita makin lama makin berkembang sendiri itu. Nah, terus lihat dimensi ini, oh ini kayaknya bisa dipakai gitu, pasang sendiri. Dan sekarang alhamdulillah kita juga udah disedia lengkapi dengan mesin bubut yang bisa ngoprek-ngoprek sendiri, ngelas-ngelas sendiri gitu loh. Tapi kalau ditanya konsepnya bagaimana, nggak ada konsep tadinya gitu. Ya apa? Nyomot kiri, nyomot kanan lah gitu lah. Gitu lah kira-kira. Kalau prestasinya alhamdulillah cukup sering lah. Ya, cukup sering. Kalau saya hanya ikut di kelas retro ya. Sebetulnya kan kalau balap di Sentul kan banyak serinya macam-macam gitu. Tapi yang saya ikuti retro. Dan itu di kelasnya 1600 double overhead cam. Jadi kalau 1600 itu ada dua tipe, dua kelas. Single overhead cam sama double overhead cam. Kalau di 1600 itu ya paling dapat nomor lah gitu ya. Nomor 2, nomor 3. Dan mungkin tahun 2019 kemarin sempat dapat nomor 1 gitu ya, nggak di kelas itu. Tapi kan kalau saya ikut balap kan untuk kepuasan diri ya, nggak, artinya bisa berkumpul dengan teman-teman, terus lihat-lihat mobil-mobil teman-teman yang lain. Ya kalau yang penting happy dulu, masalah prestasi alhamdulillah kalau dapet ya lebih senang lagi gitu. Ini mobil luar biasa. Hampir semua sudutnya udah pernah kena di sirkuit. Dan waktu itu balap tahun, saya ingat, nggak salah 2018 ya. Itu bagasinya sampai pindah. Jadi ketabrak dari samping itu, pas di belakang ban, sampai mencong itu. Nanti saya sediain fotonya deh. Itu dalam waktu 1 malam, digedor abis, besoknya saya bisa start. Jadi itu pengalaman yang terkesan sekali. Karena apa? Bayangkan habis lagi QTT, lagi ngambil waktu, tabrakan, kayaknya udah hancur banget, besoknya bisa start lagi. Gitu. Nah, jadi itu berkesan. Tapi kalau mobil ini memang sudah teruji lah. Hampir semua dinding udah pernah dicobain sama dia. Nabrak mobil 2 kali, jadi saya ditabrak sekali nabrak mobil lain sekali udah pernah. Nah, mudah-mudahan abis ini udah nggak usah lagi, nggak usah nabrak-nabrak lagi. Nah, warna orange ini juga awalnya dari kecelakaan. Jadi mobil saya yang pertama yang dulu yang Alfa Romeo GT itu tadinya warnanya merah, terus tabrakan masih dicat merah. Habis itu tabrakan lagi, lebih parah lagi. Terus sama tim saya Mas Risi itu, bro kita ganti aja warnanya orange boleh nggak? Nah, dia seneng warna orange itu. Ya udah cat aja warna orange itu. Nah, setelah itu ya udah akhirnya dicat orange. Begitu mobil ini habis tabrakan dicat orange juga, ya udah menular. Akhirnya sekebagian dari mobil-mobil dari Ecurie Cinere ini warnanya orange gitu loh. Jadi itu kebetulan aja. Dan kalau sebetulnya juga satu lagi ya, yang warna orange ini eye catching ya. Seperti saya bilang, saya nyari kesana happiness ya di balap ini. Saya juga kepengen mobil ini kalau dilihat di sirkuit itu menghibur buat si penonton gitu. Masalah menang kalah gampang gitu. Yang penting keren. Kalau pesan saya buat, saya sebut para entusias ya, orang-orang yang berminat di bidang otomotif dan khususnya bidang balap ya, karena itu kebetulan yang saya geluti sekarang. Mundur sedikit, saya dulu senang sekali nonton di Ancol, cuman karena fasilitas tidak tersedia, saya hanya bisa nonton dari luar pagar. Nah, begitu saya mulai ikut balap, ya, saya bilang ini cita-cita saya. Nonton dari dalam sirkuit.
Jadi ikutilah passion itu. Dan kemudian mungkin ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama kali ada sportsmanship. Jadi jiwa sportivitas. Jiwa sportivitas di mana kalau kita ikut sesuatu, yaitu ya demi sportnya. Bahwa kita menang atau kita kalah, itu result gitu ya, itu hasil. Tapi lakukanlah secara sportif gitu. Yang kedua, taatilah semua regulasi ya. Jadi kita nih ingin juga main safe gitu. Nah, jadi kalau ikutilah keinginan untuk itu, tapi sportsmanship sama safety. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mengenai balap retro ya, itu adalah balap yang pertama yang saya ikuti dan sampai sekarang sejak tahun 2008. Dan kalau retro sendiri mulainya sejak tahun 2007. Ini adalah balap komunitas ya, yang digawangi oleh promotor Speedy Motorsport. Nah, mungkin yang cukup menarik dengan ikut balap retro ini adalah semua aturan dan semua permainan di dalam balapan kita ini adalah hasil dari rembukan para peserta gitu loh. Jadi setiap tahun kita mengumpulkan mekanik-mekanik yang menjadi mekanik di grup retro untuk menanyakan bagaimana perkembangan dengan regulasi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini adalah barangkali sesuatu hal yang menarik. Jadi kita tidak cenderung untuk brand-brand tertentu atau apa. Betul-betul siapa saja yang punya ikut, mekaniknya kita bisa ajak, kita tanyakan mereka maunya seperti apa. Nah, balap retro ini memang saat ini masih dibatasi untuk kendaraan di bawah tahun 87, dari tahun 87 ke bawah gitu. Dan kita juga akan mempertimbangkan bagaimana nanti bisa menambah anggota-anggota baru. Dan ini untuk startup ya kita sebut ya, baru mulai ingin belajar balap, itu sangat menarik. Karena itu sifatnya community, kita bisa bertanya dengan teman-teman yang lain, bahkan kadang-kadang saling membantu gitu ya. Itu buat saya suasananya kita tetap kompetitif, tapi tetap kita kekeluargaan gitu loh. Nah, ini barangkali buat teman-teman yang ingin mulai berbalap gitu, ini bisa menjadi wadah yang sangat menarik. Ya, jadi kalau mengenai aturan retro yang awal memang kita harus karburator, ya, harus pakai distributor. Jadi itu kan awalnya dulu para pendiri yang awal itu menggunakan mobil-mobil bekas rally yang tidak boleh ikut lagi di kelas rally di kejuaraan nasional. Jadi dulu banyak tuh mobil-mobil yang dianggap sudah outdated gitu, nggak ada kelasnya. Nah, mereka berkumpul untuk bikin balap di Sentul kelas retro. Mobilnya pakai karburator dan kemudian pakai distributor. Dan kita juga waktu itu boleh dibilang tanda petik murah gitu ya. Mobil-mobil yang bisa beli di junkyard lah gitu ya, dengan harga murah, beli mesin bekas kita bisa bikin. Tapi dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya para peminat, kita juga berkembang. Nah, sekarang sudah ada kelas yang bisa ikut injection, tapi yang kelas yang paling atas lah boleh dibilang ya, kelas retro, super retro dan open. Ada kecenderungan sekarang dengan berkurangnya harga injection. Kalau dulu injection sangat mahal, kita ngomong 15 tahun yang lalu, sekarang di bawah 10 juta juga bisa dapat. Sementara itu karburator baru bisa 15 juta gitu loh ya. Jadi kita juga harus selalu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Dan mudah-mudahan nanti di masa mendatang kita bisa menggunakan juga injection, dan kemudian juga alat-alat yang sekarang sudah affordable, yang dulunya tidak terbayar, sekarang malah lebih murah daripada barang yang dulu kita pakai. Nah, ini jadi kita juga harus memikirkan nih, supaya komunitas ini berkembang terus gitu loh. Jadi yang bisa masuk juga bilang, waduh, aku nggak punya nih karburator nih, udah langka banget gitu loh.
Udah gitu nggak ada yang bisa ngecun gitu loh. Ya aku nggak bisa ikut dong ya nggak? Nah sekarang yang tahu injection banyak, harganya juga bisa ada yang kit malah, yang bisa nyolder sendiri juga ada gitu. Jadi ini yang kita ikuti, mudah-mudahan nanti bisa kita luncurkan juga kelas-kelas yang bisa masuk itu. Jadi saya sih berharap kelas retro ini tetap ada penggemarnya, dan nanti harapan saya pembalap-pembalap pemula gitu ya, mereka yang punya antusiasme bisa ikut di sini, dan ini merupakan wadah yang menurut saya kompetitif dan kekeluargaan. Nama saya Heru. Nama lengkap saya sebetulnya Bambang Heru Purnomo, tapi orang biasa panggil saya Heru. Jadi kita bergabung lah di sini, ketemu sesama hobi. Pertama hanya hobi main mobil, bangun mobil, dan tidak ingat waktu biasanya. Tidak ingat waktu. Jadi kita main mobil itu bisa sampai malam, dari pagi sampai malam. Ikut touring sama Safar ini bisa berangkat pagi, pulang pergi, pokoknya berdua Safar. Jadi saya kenal ini dengan urusan dengan mobil, tapi terus berlanjut sampai sekarang. Sekarang ini kita udah, sahabat terdekat saya ini Safar, tidak ada yang lain. Apa-apa pasti saya telepon, lu mau kemana, lu ada apa, kita kemana, kita selalu berhubungan. Jadi udah kayak saudara lah, kita bisa saling suruh, bisa saling apa, saya anggap Safar itu kakak saya. Kalau kita balap, terus terang, biasanya saya di depan. Jadi kadang-kadang saya tunggu-tunggu dia nih, mana dia ini, kadang-kadang nanti kalau dia di depan, saya ambil lagi di depan. Tapi kalau sudah hujan, dia tuh sangat berani. Walaupun saya jauh di depan, pasti dia akan nyusul saya. Jadi janganlah hujan kalau saya balap-balap. Kalau saya nggak hujan, saya bisa menunggu-nungguin dia nih. Ada dia, saya tungguin. Nanti kita bisa bareng-bareng dulu, baru kita narik lagi. Pokoknya kita fun lah, balap sangat fun. Di balap ini saya sangat fun. Ada satu lagi teman yang, ya temannya Mas Safar juga, namanya Pak Utan. Itu juga kita kalau balap itu bertiga itu rame. Isinya ya cuman salip-salipan, bercanda-bercandaan. Jadi kita, saya sama Safar kalau balap itu banyak kesannya deh, kesan yang kita senang lah. Pokoknya senang lah. Saya pertama balap tuh saya dipinjemin mobil Mas Safar. Saya pakai Fiat pernah, pakai Giulia pernah. Jadi kesan saya kalau balap Mas Safar happy banget deh. Kalau dia nggak balap kita sedih. Kita sedih banget kalau dia nggak balap. Karena kita kehilangan apa ya, figur lah, kayak panutan gitu. Jadi kita kalau balap tuh panutannya sama Safar lah. Jadi saya mengikuti balap Mas Safar dari awal. Dari pertama dia pakai menggunakan Alfa Giulia. Pertama dia balap itu juara 2, tapi dari belakang. Pertama sekali dia balap. Saya coba mobil itu, bener-bener, waduh nggak enak sama sekali lah. Belok yang nggak enak, semuanya nggak enak. Terus kita improve pelan-pelan. Tapi itu mobil emang agak susah dipakai. Nikungnya agak susah. Terus dia dapat Alfa Romeo GTV. Nah itu baru enak. Yang Giulia udah nggak dipakai. Sama dia, ini udah dipakai sama teman-teman. Termasuk saya lah. Dia menggunakan Alfa, dan Alfa itu sungguh bagus, yang sungguh kencang lah GTV. Cuman sekarang ya mungkin istirahat dulu karena cari spare partnya juga susah, mahal, dan di luar negeri udah mulai berkurang. Parts engine ya, terutama engine yang 2000 cc. Jadi yang 2000 ini yang kelas paling tinggi agak susah. Jadi sekarang GTV kadang-kadang saya bilang Mas Safar, ya kalau bisa makainya jarang-jarang lah, hanya untuk show balap. Tapi jangan dipaksa-paksa. Jadi yang sekarang mobil andalan Mas Safar adalah Fiat 124 Sport. Dan ini mobil yang saya bilang enak dipakai. Handlingnya sangat enak. Fiat ini.
Dan bentuknya juga nggak terlalu nggak terlalu jelek lah. 2 pintu juga, kita ngelihatnya juga masih enak lah, nggak kayak 4 pintu gitu. Ya sampai sekarang ini Safar menggunakan mobil ya hanya itu aja dia. Dia nggak menggunakan mobil-mobil lain, mobilnya selalu yang dia pakai mobil Itali. Tapi nanti saya mencoba mobil saya dah, yang mobil Jepang. Biar bisa tahu bedanya, rasanya bagaimana. Pernah dia waktu latihan pernah coba. Memang enak, cuman dia masih gengsi menggunakan mobil Jepang.